Dan satu, saya sebelum isi kajian ini, sebelum ke materi yang saya sampaikan, dibiasakan berhenti berbicara atau ngobrol setelah sholat, zikir dulu, ya. Terus jangan dibiasakan kalau lagi taklim, lagi belajar ngobrol. Waktunya kalian ngobrol sama waktunya kalian zikir lebih banyak waktu ngobrol. Setelah selesai aktivitas kalian mau ngobrol berjam-jam terserah. Tapi ketika melakukan kegiatan aktivitas ibadah seperti zikir, terus lagi taklim, supaya kalian bisa berkonsentrasi dan kalian bisa mendapatkan harapannya, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, cahayanya itu tuh dibiasakan hal-hal kayak gitu. Jangan dibiasakan. Ingatin teman kalian. Kadang kalau lagi taklim malah justru orang yang ngobrol sama orang yang tidur lebih baik yang tidur. Dia barokahnya masih dapat. Tapi bukan berarti juga diperintahkan untuk tidur. Tapi kalau yang ngobrol ini barokah enggak dapat, malah berpotensi mendatangkan syaitan, malah dia bisa mengganggu temannya yang lagi niat untuk belajar. Ayatnya dari Allah, buktinya adalah summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jawab Allah. Bagian lagi ngaji susah jawabnya, tapi kalau kayaknya kurang bulu, Pak. Ayo, gitu. Ya, semangat. Ini masih pada lemes. Kalian belum makan dari pagi, sama saya juga belum makan. Semangat. Summa la'atiyannahum, kemudian datang itu setan itu datang kepada kalian min bayni aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Jadi setan itu nyerang kita dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Makanya kalau ada orang yang mau sholat, yang mau belajar ke sekolah, mau belajar di majelis taklim, ya kan? Setan itu paling gak senang. Ketika pun kalian tetap berangkat sholat, kata setan, ngobrol dua setan ini, udah biarin, kita tunggu nanti. Di tempat sholat pokoknya dia jangan sampai konsentrasi. Akhirnya didatangkan juga temannya dari kanan dan kiri, tukang ngobrol. Ternyata kanan kiri gak ngobrol, dilalanya dia deket kipas, tidur. Tentu gak bakal pernah tinggal dia. Ya, makanya ketika ada orang yang hasil ilmunya, dapat pengetahuannya, sholatnya bagus, puasanya bagus, itu benar-benar asli musuh setan. Nah, kalau orang-orang yang gak pernah sholat, puasa dari rumah mah puasa kelihatannya, makanya ibadah yang paling gampang pura-pura cuma ibadah puasa. Sholat gak bisa pura-pura karena kelihatan sujudnya, di mana dia sholatnya, pakai sarung apa enggak, pakai peci apa enggak, ada buktinya. Gak bisa pura-pura. Haji dan umroh gak bisa pura-pura karena ada aturannya. Haji dan umroh itu harus ke Mekah. Kalau tidak pura pergi, itu mah namanya manasik. Saya mau kemana? Umroh kemana? Pondok Gede, manasik. Bukan haji, bukan umroh. Oke? Yang bisa pura-pura itu cuma ibadah puasa. Kamu masuk ke ruangan, ke kamar makan buah bakul, pas keluar udah dulu. Memang karena gak kamu bisa makan. Kamu wudhu di samping kamu nih gak nyampe semeter nih, 50 cm mungkin. Kamu minum sedetik aja atau satu tegukan aja. Memang yang di samping kamu tahu? Gak tahu. Ibadah yang gampang pura-pura itu cuma ibadah puasa. Makanya di dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Yang udah pernah batal, yang laki-laki. Dengerin, ketika ada kalimat itu, siapa yang pernah batal? Ini batin tuh langsung ngomong saya. Benar nggak? Iya, tangan mungkin nggak ngaco. Ya, Ben, udah batal belum Ben?
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi yang di depan yang ini yang laki-laki sekarang masuk puasa semua? Puasa. Yang laki-laki ada yang lagi head? Enggak ada. Alhamdulillah. Awas ya. Awas, hati-hati. Ingat nih, mau pulang. Orang tua bisa dibohongi, guru bisa dibohongi, teman bisa dibohongi, tapi Allah nggak bisa dibohongi. Karena satu-satunya ibadah yang bisa pura-pura itu cuma ibadah puasa. Ya, kelihatan nih, kelihatan. Ibadah apapun, aktivitas dunia apapun, mau pulang nih, catat baik-baik. Kalau pengen sukses, syaratnya dua. Minat ta'abi wal masyaqqah, harus ada lelah dan harus ada sakit hati. Gak mulus. Dilarangnya kita puasa sunnah Senin, teman godain mulu. Udah kayak gitu mampir ke ruang belakang sini, udut lagi. Kita lagi puasa Senin tuh. Kalau yang ngerasa tuh, gak usah ketawa. Gak usah ketawa. Akhirnya batal. Lagi ibadah ke majelis taklim, dibilang soalin, sok soleh. Habis puasa Ramadan ini, nanti kalian masuk rajin sholat duhanya. Ada orang soleh baru, macam-macam. Yang perempuan tadinya nggak pernah pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Soleh, wah banget, saking solehah. Memang begitu tanda-tandanya, harus ada rasa sakit. Agama itu kata Nabi semakin digenggam itu semakin panas. Pengen melakukan ini kata agama nggak boleh. Gimana? Pengen banget lagi. Ya, maka harus ada lelah. Ketika sekarang ketika sekarang perjalanan waktu Ramadan sampai hari ini hari keberapa? 18. Belum sama jawabnya. Hari yang keberapa? 18. Lebaran masih lama? Berapa hari lagi lebaran? Hari lagi. 15 hari lagi. Kerasa nggak sudah 18 hari? Kerasa nggak? Kerasa? Kamu nggak betah. Kalau orang yang betah, orang yang cinta dengan aktivitas, jalanin aja. Bila perlu, kalau 2 bulan berturut-turut, oke, OTW. Pernah kamu punya rasa cinta sama seseorang? Andaikan ada badai, andaikan dia jauh, bahkan harus melewati bukit dan nyebrang lautan, siap kamu jumpai dia? Itulah cinta. Sekalipun harus bangun sebelum subuh, oke. 1, 2, 3, Ramadan telah tiba. 3, 4, 5, ayo kita bergembira. 5, 6, 7, bangun sebelum subuh. 7, 9, berbanyaklah baca Al-Quran. Siap kamu sebelum subuh? Siap kamu sebelum subuh? Ojak doang yang bilang siap. Kamu di mana? Siap. Memang kalau lagi nggak pesantren kilat nih, bangun sebelum subuh, subuhnya bangun, sahurnya bangun, Tidur. sholat subuh, alhamdulillah. Habis sholat subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun maghrib. Itu latihan mati. Itu latihan mati. Kalian bangun tidur doa sama Allah, alhamdulillahilladzi, bareng-bareng, alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi nusyur. Alhamdu segala puji lillah milik Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Dari doanya aja ketahuan bahwa tidur itu habis mati. Tidur itu syibhul maut, separuhnya mati. Orang yang banyak tidur tandanya kepengen
Ya, makanya bilangin sama mama sama papa kamu di rumah. Mah, pesan Pak Ustaz tadi, kalau aku dibangunin subuh susah, kalau aku nanti dibangunin sahur susah, tolong mah di telinga aku bacakan surat Yasin dan tahlil. Oh, itu. Seolah kamu. Tolong ya mah, percaya di sini. Kenapa? Karena memang itu harus diruqyah. Karena setan ada di telinga dia, lagi tidur itu setannya. Setannya ada di hidung dan telinga. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah nih, dengerin. 1, tidur susah. 2, bangunnya juga susah. Siapa itu? Tidur susah, bangun susah. Ciri kamu kemasukan setan, harus takut diruqyah. Kedua, gampang ngambek. Caranya gimana? Ruqyah yang pertama, kamu sebagai teman, ada teman yang begitu, coba ruqyah minimalnya baca ayat kursi. Langsung pegang kepalanya, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Temannya yang lain pegang kakinya. Tapi bukan berarti kalau papa sama mama kamu lagi marah, kamu ruqyah. Bukan. Marahnya marah yang enggak benar, yang ya? Keluar bahasa binatang, teman-teman dia yang diragukan dikeluarin. Nggak boleh ya. Jadi puasa itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan itu. Maka dari itu, ayo ambil hikmah dari puasa Ramadan karena sudah 18 hari dan insya Allah harapan kita mudah-mudahan ibadah puasa kita yang fardu ataupun yang sunnah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kencang aminnya. Baik siamnya ataupun qiyamnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran yang mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau udah tanggal 18. Nih, ini rahasia ya, saya mau sama-sama. Rahasia. Pertanyaannya udah mulai bergeser. Awas kalau nanya ke bapak jangan bertanya ini, jangan. Apa pertanyaannya? Besok pulang kampung enggak? Kalau nanya ke orang soleh jangan gitu. Pertanyaannya, udah berapa juz kamu ngaji kali ini? Hah? Takutnya teman kamu ditanya mau pulang kampung apa enggak, dia lagi gak punya duit, sedih dia. Baru-baru buat pulang kampung, beli baju lebaran juga belum, makin sedih lagi. Laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Aid itu tidak ditandai dengan baju yang baru, tapi aid itu ditandai dengan ketaatan yang bertambah. Ya, nih kelihatan dari muka-muka ini, muka-muka yang lelah, capek, syaratnya sukses itu ya sukses akhirat memang harus begitu. Jangan santai-santai. Bangun pagi, sholat, berangkat kerja, sholat lagi, kerja lagi, berangkat lagi terus, pulang lagi itu terus aktivitas sampai lelah. Tapi nanti ketika kita mati menghadap Allah, harapan kita saatlah di situ dikatakan ya setali umur. Orang yang meninggal itu sedang beristirahat, menanti penantian datang ke yaumul ba'ats, yaitu hari di mana akan dibangkitkan, dan pada hari itu pun menginginkan langsung berjumpa dengan Allah dan mendapatkan kenikmatan dari Allah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekarang temanya berpuasa ala Rasulullah. Berpuasa ala Rasulullah, ala gayanya Rasul. Apakah puasanya kita sekarang sudah seperti Rasul belum? Nah, kita tengok sekarang. Ya, ada beberapa poin. Di antaranya ada 9 poin. Ya. Baik, yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, sahur ala Rasulullah adalah sahur di akhir waktu dan menyegerakan berbuka. Sahurnya itu di akhir waktu, jangan habis isya dia sahur. Mantap. Boleh, cuma enggak ala Rasul. Terus kalau buka, nggak usah nanya, saya yakin. Kamu kalau buka pasti duluan lah, yakin. Orang azan asar aja di sana maghrib. Benar Pak Ustaz? Iya memang benar.
Juga pada buku ya. Rasanya yang pertama adalah kalau kamu menyegarkan sholat maghrib seperti di waktu Ramadan, siap-siap hidup kamu pasti sukses. Karena kesuksesan seseorang itu bergantung pada pergantian hari. Di dalam Islam pergantian hari itu maghrib bukan jam 00. Awas, jangan sampai malah justru maghrib dilalaikan, maghrib sulit. Maka sholat 5 waktu wajib dikerjakan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu. Bareng-bareng. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya subuh kesiangan, zuhur kelupaan, asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Wah, sampai kayak gitu coba. Pak, tapi saya sholat kok. Sholat, benar, iya. Tapi sholat tahun, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak. Ada sholat tahun? Enggak ada. Ada lagi. Bukan tahun lagi ini malah. Sholat itu cuma maghrib isya. Subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghrib isya. Nah, ingat, kalau kalian pengen sukses, cukup kalian perbaiki sholat aja. Ya, kalian belajar aktivitas ikutin, kalian bekerja ikutin pekerjaan itu. Udah gitu aja, sholat perbaiki. Allah akan memberikan keajaiban nanti kepada kalian. Tapi maaf, sukses itu melejit kaliannya, tapi nggak sholat, istidraj, siap-siap punya masalah suatu hari nanti, dan dia nggak bakal mampu menyelesaikan masalah itu. Seolah dia akan berkata di kesunyian di malam hari pas sholat tahajud, ya Allah, jangan kau kasih ujian kepada saya di luar batas kemampuan saya. Hei, Allah itu tidak pernah memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, nggak pernah. Kenapa kita merasa nggak mampu? Kenapa? Karena memang kita lalai, terlalu asik dengan dunia. Dunianya terlalu dimasukkan ke dalam hati. Ya? Ayo, mulai sekarang, ya. Amalkan sholat maghrib tepat waktu. Yang kedua, ala Rasul, tidak melewatkan sahur. Fa inna fis sahur barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi jangan sampai seperti tadi yang saya sampaikan, habis isya sahur boleh. Niat nih, niat sahur. Sahur mah ada niatnya. Puasanya niat mah. Ya. Bangun pagi cuma minum doang juga kalau keburu subuh udah sahur. Nah, sahur itu sebetulnya bukan makannya, tapi bangun sebelum subuhnya itu namanya fi waqtis sahur. Ya, waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Zaman dulu, tanya deh bapak-bapak, tanya deh. Kalau mau ujian itu rata-rata belajarnya itu sebelum atau setelah subuh. Itu cemerlang tuh otakku. Enak tuh buat baca. Ya. Sekarang mah sebelum subuh malah baru tidur dia. Habis nongkrong. Ya. Habis main ML. Terus habis nonton bola. Dulu mah pada belajar bangun sebelum mau ujian hari ini, bangun nih sama orang-orangnya. Yang ketiga, tidur puasa Ramadan alatnya Rasul adalah sedikit tidur banyak istighfar. Kamu umat Nabi atau bukan? Kalau Nabi sedikit tidur, kamu dikit-dikit. Nabi sedikit makan, kamu dikit-dikit. Bedanya tipis. Ya, bedanya tipis. Mulai sekarang tidurnya dikurangi. Ya, waktu-waktunya istirahat tidur. Jangan ini waktunya tidur malah melek. Waktunya melek kerja, belajar malah justru dia tidur. Awas jangan balik-balik. Ya, yang ketiga, menjaga lisan. Ini lisan kita jaga nih. Waktu Ramadan kita nggak mau nyakitin orang. Setelah Ramadan pun jangan nyakitin
Jelas, Ramadan tidak boleh menyakiti dengan lisan, di luar Ramadan pun sama. Awas. Anak Rasul SAW itu menjaga lisan. Karena Nabi SAW 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga itu salah satunya adalah wahafidul lisan, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Ya, jadi lisan kalian dijaga baik-baik. Dan jangan sampai gampang menyakiti sesama kita. Ya, jadi jaga lisan kalian tersebut. Yang kelima, berusaha tidak sedang safar. Saya kasih tahu, berusaha tidak batal puasa walaupun safar. Bapak mau berangkat kampung nih, berangkat nanti habis subuh, udah azan, setelah dari masjid musola dia makan, dosanya gede itu orang. Memang gak punya niat yang puasa dia. Mau safar perjalanan itu puasa aja dulu, soal nanti di perjalanan gak kuat batal. Itu maksudnya keringanan yang diberikan oleh Allah, bukan berarti nggak boleh puasa, bukan. Dosa itu benar-benar nggak menghormati orang majusi. Dia nggak puasa. Majusi itu penyembah matahari, api. Anaknya di waktu di bulan suci Ramadan, lihat orang tua ini melihat anaknya makan di luar, langsung dihajar. Besoknya melihat lagi langsung dihajar. Dia melarang, nggak boleh kamu makan di luar. Lu lihat saudara-saudara kamu yang muslim sedang puasa, nggak boleh. Singkat kata, si orang manusia ini meninggal. Tahu nggak apa yang terjadi? Pas meninggalnya itu dia memeluk Al-Quran, ternyata dia bersyahadat, dan ternyata ketika dimandikan wangi luar biasa. Akhirnya masyarakat di situ bertanya kepada si anak ini, bapak kamu melakukan apa setiap harinya? Kok sampai ruangan ini wangi seperti ini? Si anak ini memberikan kesaksian, dia sering memarahi kami sebagai anak-anaknya kalau kami makan di luar rumah ketika bulan Ramadan. Langsung seketika anak-anaknya dan lingkungan di situ masuk Islam dikarenakan seorang majusi ini yang dia tidak suka ketika melihat anak-anaknya makan berada di bulan suci Ramadan begitu bebas. Satu, niat dulu di rumah. Yang kedua, ketika kita ada di rest area atau kita dalam keadaan safar, makan, minum, ngopi, rokok, jangan di luar. Karena yang ada di kampung itu lagi puasa, dosa lagi akhirnya. Makanya masuk ke ruangan yang sudah disiapkan, mungkin di rumah makan segala macam, silakan boleh buka. Tapi hormati, ingat bahwa di kampung itu ada penduduk yang sedang berpuasa dan kita wajib menghormatinya. Ini tanya perempuan nih, tanya perempuan, teman-teman kamu, ada di antara teman kamu yang lagi dalam keadaan haid, berani nggak dia makan teman kita? Ada. Kalau ada yang berani begitu, bapak kasih tahu, ciri dia memang nggak punya akhlak. Serius, dia ciri orang yang nggak punya akhlak. Ya. Ya, perempuan hati-hati. Ya, boleh, kalian itu puasa memang. Tapi ketika begitu bebas kalian melakukan itu, keluar dari akhlak. Yang keenam, di bulan suci Ramadan Nabi memperbanyak sedekah. Sedekah yang paling ringan apa? Senyum. Ya, senyum, sapa, salam. Setiap ketemu sama siapa aja pokoknya senyum. Ya, dibilang orang gila, gak apa-apa. Orang gak kenal disenyumin mulu, gak apa-apa. Daripada mesum, daripada sebut merebut. Ya, ini kayak orang yang punya banyak masalah. Ketujuh, memperbanyak doa. Kamu kalau lagi puasa Ramadan seperti ini, doanya apa? Doa apa? Minta duit, THR. Astagfirullah. Minta apa? Minta baju baru. Duitmu, lu pernah tadi udah semua ada duit sini, duit mulu. Minta apa coba? Yang bagus di Ramadan minta apa? Cara tua masuk surga. Satu yang paling tinggi di Ramadan itu supaya diijabah, yang lainnya termasuk kamu pengen minta duit supaya diijabah.
dari Allah yang diberikan kepada kita itu benar-benar bersih. Itu namanya ghafur. Kalau ghafur masih ada bekas dan kemungkinan akan melakukan maksiat masih tinggi. Itu namanya ghafur. Ya. Dengar. Yang ke-8 berbuka dengan kurma. Kurma hukumnya jawab. Kurma hukumnya sunnah. Lontong sama gorengan hukumnya wajib. Wajib. Ya, wajib versinya kita kan gitu. Dikasih kurma juga yang dicari lontong sama gorengan. Ya, pemenangnya itu. Ya. Nah, ini berbuka itu dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, yang manis-manis lah. Ya. Kan saya juga manis menurut karakmu. Pokoknya yang manis-manis, ya, yang manis-manis, ya. Jadi sunnahnya adalah kurma ganjil, ya. 1, 3, 5, 9 boleh, cuma lapar gitu. Ya, pakai kurma biasakan. Misalnya saja berbuka untuk pakai kurma. Ya, jadi sekali lagi ketika berbuka dengan menggunakan kurma itu biasanya 3 kurma dengan air hangat putih itu udah kenyang, menandakan bahwa ternyata ibadah kita dengan penuh susah payah 1 hari dari terbit matahari sampai terbenam matahari, lapar luar biasa, cuma bisa dikalahkan apabila dengan 3 kurma dan 1 dengan tegukan air putih atau air hangat. Itu artinya bahwa kehidupan dunia itu singkat, segitu doang, ya, segitu doang. Coba lagi siang-siang kita pengen makan, pengen nanti beli timun suri pakai apa namanya es ditambah lagi sirup. Di sono ada kolak, nanti mau makan kolak. Wah, nanti makannya kita di aja deh, di mana aja, di mana. Nanti kita kayak gini rencana tuh banyak, tapi setelah berbuka hilang. Cukup di situ ada kurma, ada air putih, udah kayak gitu. Misalkan ada makanan seperti yang biasanya lontong, udah selesai. Sampai sekarang itu gak pernah makan, kecuali udah nyampe rumah jam 9 baru pengen makan. Udah kenyang duluan, mau gimana? Ya itu satunya begitu. Ya, jadi bukan berarti gak boleh makan, silahkan. Cuma kita makan di awal dengan kalau ada. 9. Memberikan sajian berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini pun yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang dirindukan. Yang pertama adalah ta'lim Quran, orang yang membaca Quran. Yang kedua adalah menut'imil orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang ketiga adalah puasa berpuasa Ramadan, yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang keempat, yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Dan mudah-mudahan kita semuanya dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen dirindukan oleh surga, pengen? Alhamdulillah ya. Kalau pengen dirindukan berarti tandanya kalian sudah mulai meningkat amal solehnya, meningkat kebaikannya dan harapannya mudah-mudahan ibadah puasa kita berlanjut sampai di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir sampai Rajab, Sya'ban masuk lagi Ramadan. Mudah-mudahan iman kita terus bertambah. Imannya iman kita stabil. Ya, kalau stabil alhamdulillah tanda bahwa hasil Ramadan itu kita ada. Coba Bapak mau tanya. Kamu berdiri? Ya. Berdiri. Kamu umurnya berapa? Berdiri. Pensinya yang benar. Ada ke sono. Saya 11 tahun. Berapa? 11 tahun. Oh 16. Kira-kira kamu balik itu umur berapa? 11 tahun. Hah? 1 tahun. 11 tahun. Oke, 11 tahun. Bapak ikutin kata-katanya saja. Karena tanda balik yang dulu dengan tanda balik sekarang beda. Kalau dilihat dari umur, kalau dilihat dari aturan sama. Misalkan perempuan aturannya sudah dikatakan balik
9 tahun sudah head. Gak bisa dengan umur sekarang. Oke, 11 tahun coba ikutin kamu. Sekarang udah 16 tahun. Berarti ikutin puasa Ramadan kamu udah berapa tahun? Dari 11 ke 16 berapa? 5 tahun. Guru matematikanya siapa? Oke, dengerin. Yang sebelum 11 tahun kamu memang sudah puasa, tapi pahala kamu diberikan buat orang tua. Ya, tapi kalau sudah 11 tahun yang tadi barusan kamu bilang karena udah balik, berarti kalau kamu buat puasa yang dosa kamu kan gitu, dan ditimpakan ke orang tua, pahala juga buat kamu. Orang tua tetap dapat, tapi kamu pun dapat. Oke, sudah 5 tahun kamu ikutin puasa, apa yang kamu dapat? Ya. Kalau puasa kan nggak banyak pahala. Udah, kelihatan pahalanya? Belum. Maksudnya yang kamu dapetin aktivitas di bulan Ramadan, kamu biasanya ngapain? Main basket, Pak. Ini ibadah wilayahnya bebas. Kan di bulan Ramadan kan puasa, oke? Nah, kamu puasa sunnahnya suka nggak? Enggak, berarti belum dapat puasanya. Oke, kamu di bulan Ramadan baca Al-Quran nggak? Mau baca Al-Quran, Pak. Baca Al-Quran. Di luar Ramadan kamu baca nggak? Dan saya apalin apa surat Nggak nanya, saya nggak nanya. Belum nanya itu. Kamu baca Al-Quran di Ramadan? ya, Pak. Baca. Terus di luar Ramadan kamu baca Al-Quran juga? Di luar Ramadan baca Al-Quran juga? Iya, Pak. Iya apa enggak? Iya. Nah, kalau itu tidak dapat, artinya dapat. Di dalam Ramadan kamu mengeluarkan zakat? Iya. Zakat itu kan ibadah sosial. Pak. Di luar Ramadan kamu masih suka ibadah sosial? Iya, Pak. Apa contohnya? Kayak gini loh. Kayak jadi ibadah sosial, ya. Ya, saya dapat. Ya, saya tugas. Kalau di kelas misalkan ada anak rohis minta infak, suka kasih nggak? Iya, Pak. Nah, itu bagian dari pembuktian Ramadan Ramadan. Tadi kamu hafal surat apa? Saya Banyak surat Al-Insyirah, Al-Insyirah, Asyamsi, Duha, Wadduha, apa? Al-Insyirah. Enggak Al-Insyirah. Al-Baqarah. Al-Baqarah belum. Oh belum. Al-Fatihah apa? Udah, Pak. Udah. Terus kalau yang panjang juz amannya surat apa yang panjang apa? Al-Imran. Al-Imran. Apa? Imran. Al-Imran. Apa? Orang ditanya yang hafal, ngomongnya dulu tidak apa. Hafal cuma dikit, Pak. Cuma dikit. Apa ini? Banyak Pak. Hafal. Oh gitu. Juz 30 apa? Hafal. Pengen dikasih hadiah? Mau. Mau. Oke. Mau dikasih hadiah ya. Hadiah perdana dari Bapak sekarang hari ini ya. Oke. Mau dikasih hadiah, tapi ada syaratnya. Ya. Tapi harus benar. Harus benar. Karena kamu sendiri yang nantang. Ya. Silakan baca surat Wasyamsi. Wasyamsi wadduha, al-qamari idza talaha. Al-Qamari, jangan panjang komnya. Al-qamari idza talaha. Al-Qamari. Al-qamari idza talaha. An-nahari idza Salah kembali. Ulang. Wasyamsi wadduha, al-qamari idza talaha.
والليل إذا يغشى Nah, masih dilanjutin ayat jangan sendiri aja. Nah, ya sekarang gampang deh. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la a'budu ma ta'budun. Pelan, yang benar. Pelan. Qul ya Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ma ta'budun. wala ananya mana wala ananya? Wala ana amilum ma abatun. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya ayyuhal kafirun Gampang. la ana 'abidu ma ta'budun. Membacanya masalah sendiri. Udahlah. Itu tadi salah. Ya, ada yang perlu diperbaiki. Tapi hafalannya udah bagus, udah banyak. Udah sampai kaki kok. Sampai kaki. Cuma perbaiki lagi ya, insyaallah ya. Jadi catat terakhir ini dia nanti dapat hadiah dari Bapak ya. Hadiah tampil. Oke. Siapa lagi yang mau dapat hadiah? Yang perempuan. Sekarang yang mau dapat hadiah yang bisa bertanya. Jadi nanya ke Bapak. Tapi pertanyaannya harus bagus. Enggak nengok ikut. Harus menjawab pertanyaannya. Yuk. Mana tanya? Mau nanya nama dia nggak tahu dia. Nah, ini. Nanya, makanya enak langsung nanya. Yuk. Ayo. Tunjuk aja Pak, tunjuk. Perempuan. Nih, dengerin. Bertanya tuh kalau di kelas jangan malu sama guru. Tanyain. Semakin kamu sering nanya, guru semakin kenal sama kamu, cintanya akan bertambah sama kamu. Dan nama kamu tuh langsung tercatat di sanubarinya. Oh ini anak yang sama nanya. Oh ini anak pintar. Supaya melekat nama kamu di pikiran guru kamu itu. Nah, guru lewat ngumpet. Kamu nanya diem. Guru nanya juga diem. Ini pantas kamu gak dikenal sama guru. Ya, supaya dikenal sama guru. Jadi mudah semuanya. Ya. Ya, kamu sini. Kasih. Kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Omar dari kelas 11 ingin bertanya, bagaimana sih tadi urutan diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Urutan. Maksud urutannya urutan apa? Peristiwa-peristiwanya. Oh, peristiwanya. Kirain kan urutan macam-macam. Ada peristiwa, ada urutan syarat untuk puasa, kemudian ini peristiwanya sejarah dari kejadian kita. Oke, udah. Itu ada lagi berapa poin? Nah, berdiri dulu kalau yang nanya. Puasa Ramadan itu asal-asalnya diturunkan perintah itu setelah Nabi dihina oleh orang Yahudi karena gara-gara Nabi mengikuti puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ya, di tanggal 10 bulan Muharram itu sekarang kita pun puasa, namanya puasa Asyura. Tapi yang membedakan orang Yahudi dan orang Islam, kalau orang Yahudi itu puasanya di tanggal 10 top satu hari, kalau orang Islam itu ditambahkan satu hari
berpuasa ketika hari lahir kita, boleh dipuasain. Yang kedua, kenapa Nabi berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, fihi itu hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Ini juga dalil yang membolehkan bahwa kita mempuasai hari kelahiran kita. Nabi sendiri yang mencontohkan. Ya, lalu Nabi berdoa ke Allah tuh, Muharram, Safar, Dzulhijjah, 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 Rajab, Sya'ban. Pas di hari Senin di akhir Sya'ban dijaga oleh Allah, turunlah ayat perintah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari Selasanya masuk bulan Ramadan langsung puasa. Cuma puasa pertama itu belum ada aturan dari subuh sampai maghrib, belum. Ya, aturannya adalah dari subuh sampai maghrib buka puasa, setelah buka puasa maghrib itu puasa lagi sampai subuh. Begitu. Maka dapat laporan lagi dari sahabat, ternyata dilarang ada yang pingsan. Di riwayat yang lain ada lagi mengatakan meninggal. Maka Nabi meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, turunlah aturan yang baru, wahyu dari Allah bahwa waktunya puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, subuh sampai maghrib. Nah, kita sekarang tinggal matangnya nih. Udah dari subuh sampai waktu maghrib. Maka kalau ada di masjid al-imsak, waktunya imsak, kamu lagi makan, terusin. Yang dilarang itu kalau sudah azan maghrib itu apa? Udah azan subuh. Azan subuh. Udah selesai. Nah, imsak itu artinya jeda kepada subuh supaya kita ingat menyegerakan kalau yang belum makan makan. Kalau yang belum selesai selesaikan. Cepat ini mau subuh. Nah, ketika ada imsak, kata imsak itu atau di jadwal-jadwal itu bukan berarti harusnya kita makan, enggak, masih boleh. Itu hanya bagian dari persiapan kita supaya kita segera menyelesaikan karena azan subuh akan segera berkumandang. Gitu ya. Jadi sejarah puasa itu ingat ya, walaupun disini sabab, segala sesuatu itu ada sebab. Salat ada sebab enggak? Di Surah Mi'raj, kenapa Nabi di Surah Mi'raj kan ditinggal oleh istri yang tercintanya Sayyidah Khadijah, ditinggalkan oleh mamanya Abu Thalib, lalu Nabi diajak oleh Allah melalui Jibril alaihissalam yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ada sebab. Paham? Ya, catat nanti dia enggak ada. Yang ketiga, perempuan. Ada? Ya ada, udah. Oke lagi. Yang tadi saya sebutkan dari 9 poin puasa alanya Nabi, nggak usah semua nggak apa-apa. Minimalnya 4 puasa ala Nabi sebutkan. Yang tadi 9 poin yang saya sebutkan tadi, puasa alatnya Nabi SAW bersama Rasulullah SAW, nggak usah 9 nggak apa-apa, 4 atau 5 sebutkan. Jom. Perempuan? Tadi yang saya sebutkan 9 poin tadi itu, Nabi kalau puasa apa aja nih dilakukan Nabi? Masak nggak apa-apa, puasa turun. Dengerin nggak tadi? Besok bawa buku, ya, besok buka bawa buku. Oke? Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita punya ini tulisan itu mengikat ilmu, jadi jangan tulisan. Ya, coba. Anggaplah hari ini kalian ilmunya lagi ke bawah angin. Nanti mungkin kalau puluhan datang lagi bawah angin ya. Tinggal diurut ya. Caranya itu urut gampang kok. Bangun pagi, sahur, lahir, bukan di awal. Tuh, ya dari awal ini bangun kalian tuh udah bisa. Dari situ ya, sedekah, bisa, ya.
sudah sebenarnya tadi 9 poin itu kalian walaupun tidak ingin mungkin pernah kalian dengar bahwa Nabi SAW itu memiliki amalan sendiri ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita dari Allah Subhanahu wa taala dan yang perempuan yang lagi haid tetap hormati teman-teman kalian di kelas, jangan sedih kalian makan minum. Ingat itu menandakan akhlakul karimah kalian seperti itu. Ya, terlalu rendah. Ya, jadi kalian ngumpet saja atau kasih tahu ke teman, kamu di luar dulu deh. Gitu. Jadi kalau kalian mungkin terpaksa banget kalau kalian mau makan, tapi menurut saya sih biasanya enggak. Kalau temannya dalam kondisi seperti itu, enggak bisa menahan dia. Kalau memang imannya kuat bisa menahan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi anak-anak semuanya besok berarti sholat duhanya 8 rakaat. Besok ada bilannya. Ya. Loh, kok ada bilannya pakai terawih? Terawih aja zaman Nabi enggak ada. Jamaah bilannya apalagi sholat Idul Fitri juga enggak ada begitu. As-sholatu sunnatan ya Idul Fitri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Nabi juga enggak ada. Itu di luar semuanya ada memberikan motivasi. Ya, justru yang masuk ke dalam kategori larangannya adalah sholat duha di zakat karena itu siang masalah. Ya, kecuali sholat Jumat aja yang dibolehkan. Ya, oke, paham ya? Mudah-mudahan kali kita pada hari ini di bulan suci Ramadan mendapatkan fadilah dan manfaat untuk semuanya. Kalian terus semangat dalam menjalankan aktivitas Ramadan, terutamanya aktivitas pesantren kilat. Ya, nanti hari Jumat kalian dilantik, kalian jadi kiai. Amin. Sudah mengikuti puasa. Ini puasa kalau Kamis Jumat. Ya, dimana kalian menjadi santri. Nanti kalau memang di 10 terakhir itu kita mau ngadain maghrib, oke lah kita maghrib. Ya, tapi kalau pengen ada kalian yang menjadi itu baru kalian. Artinya jangan sampai nanti kalau justru jadi disampaikan yang datang dia lagi. Ya, yang baru kalau maghrib segini nih kok seperti luar biasa. Ya, dari rumah udah bawa bekal semua. Buat sahurnya. Ya. Tapi sayangnya kalau niatnya maghrib malah tujuannya mau nongkrong ini enggak boleh. Ya, maghrib itu karena kewajibannya nanti guru-guru kalian punya kewajiban untuk menjauh kepada Allah. Yuk kita bersama-sama doakan kepada majelis. Subhanakallahumma yuk, doa biasa seperti biasa kalau sedang belajar. Rabbana